Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada pagi ini kita berkesempatan untuk bersama-sama bersekutu meskipun persekutuan kita di gereja secara bersemuka sudah masuk bulan yang ke-7. Kita tidak dapat melaksanakan ibadah di gereja, tetapi kita dapat beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing ataupun dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena pada pagi ini Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, Engkau ada bersama dengan kami. Dan persilakan Roh Kudus berbicara dalam setiap hati kami dengan firman-Mu, kuasa yang bekerja di dalam kami, sehingga kami mendapatkan pengertian yang benar akan firman-Mu. Karena hanya kebenaran-Mu yang dapat memerdekakan kami. Dan Tuhan, berbicaralah melalui firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membukakan hati kami untuk Tuhan berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, pada pagi ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu buah kebenaran. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-7, ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Dan saya membaca firman Tuhan ini dan kamu iringi dari pembacaan di Alkitab masing-masing. Matius 7 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Firman Tuhan ini adalah suatu peringatan dari Yesus tentang bahayanya nabi-nabi palsu ataupun penyesatan. Bukan hanya berkaitan tentang nabi palsu, tetapi Yesus memberikan satu penjelasan yang sangat penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Di dalam pembacaan ini berbicara tentang bagaimana kita dapat mengenal sesuatu yang palsu atau sesuatu yang benar itu. Dan Yesus memberikan jawaban tentang hal ini, yaitu dia berkata di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-20, Yesus berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kata mereka yang Yesus sampaikan di sini adalah mereka yang hidup di dalam kesesatan, hidup di dalam kemunafikan, hidup dalam kepura-puraan, seperti nabi palsu, dan juga bagi orang yang benar. Itu sebabnya sangat penting untuk kita mulai memperhatikan bukan kepada orang lain, tetapi memperhatikan di dalam diri kita secara pribadi, adakah kita menghasilkan buah yang akan membuat kita dikenal, bahkan kita mengenal secara pribadi, bahwa kita menghasilkan buah dari kebenaran, bukan buah dari kepalsuan. Dalam beberapa waktu ini ketika saya merenungkan firman Tuhan ini,
jelas dan sangat kuat message Tuhan kepada saya secara pribadi, dan yang saya yakini Tuhan mau supaya kita semua dapat mengerti kebenaran ini, bahwa iblis sebenarnya berusaha untuk menutupi hal-hal yang berkaitan tentang buah kebenaran, supaya kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sedang hidup di dalam kesesatan dari pengaruh dari kuasa iblis, sehingga kita tidak dapat bertobat serta menghasilkan buah sesuai dengan kebenaran. Kita tidak hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya pada pagi ini firman Tuhan ini memberikan satu penegasan kepada kita bahwa dari buahnya lah kita mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Dari buah kita lah maka kita sendiri dapat mengenal adakah kita dari kebenaran atau hidup dalam kebenaran, sudah memiliki kebenaran, atau kita masih hidup di dalam kesesatan. Buah itu berbicara tentang perbuatan, bahkan berkaitan tentang sikap kita, berkaitan dengan hati kita, berkaitan tentang iman kita yang sebenar. Menjadi orang yang beragama Kristen itu baik. Tetapi agama sebenarnya tidak menjamin kita benar-benar sudah dilahirkan kembali, sudah diselamatkan, karena yang akan memberikan kepada kita satu tanda tentang dilahirkan kembali dan diselamatkan adalah buah. Yesus berkata pada ayat yang ke-21 di pembacaan kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, perhatikan di sini, ramai orang yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, namun itu tidak menjamin bahwa mereka akan masuk dalam kerajaan sorga. Dan Yesus katakan, hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Yaitu mereka yang menghasilkan buah dari kebenaran itu. Karena orang yang telah menerima kebenaran, orang yang sudah dilahirkan kembali, dosanya diampuni dan dibenarkan oleh Tuhan, pasti akan melahirkan buah kebenaran atau menghasilkan buah kebenaran. Seperti yang Yesus katakan, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Demikian juga tidak mungkin pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Dari buahlah kita mengenal mereka. Bahkan di ayat yang ke-22, Yesus berkata di sini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Sekarang ini kita juga mendengar banyak nubuatan. Selepas munculnya COVID-19, pelbagai nubuatan, ada yang melihatnya sebagai satu petanda bahwa kita akan masuk di dalam zaman antikristus, di mana akan diperkenalkan satu sistem yang sebenarnya itu adalah dari sistem 666 yang disebutkan dalam Alkitab. Dan pelbagai nubuatan yang disampaikan. Bahkan tentang negara kita Malaysia yang berkaitan tentang politik, juga banyak nubuatan yang muncul. Tetapi jangan kita terlalu terpengaruh dengan nubuatan-nubuatan yang muncul. Karena Yesus pun berkata, orang akan mengklaim bahwa mereka bernubuat demi nama Yesus. Bahkan dikatakan di sini, dan mengusir setan demi namaku. Ini luar biasa. Mengadakan banyak mujizat demi namaku juga. Tapi adakah ini buah yang Tuhan inginkan dari kebenaran? Kalau seandainya orang melakukan hal ini, bukan semuanya salah, tetapi ingat, bukan semuanya benar. Karena Yesus berikan amaran di sini, ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah padaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi perhatikan di sini. Kalau saudara bangga menjadi orang yang beragama Kristen, itu baik. Tetapi bagaimana dengan buahnya? Inilah suatu perkara yang sangat penting Tuhan mau kita berikan perhatian pada hari ini. Karena dari buahnya lah, dari buah yang keluar dari hidup kita lah, yang akan menyatakan kita lahir dari kebenaran atau dari kepalsuan. Nah, mari kita pelajari pada pagi ini tentang apakah buah kebenaran itu, supaya dengan kita mengerti dan mengenal buah kebenaran itu, kita dapat mengevaluasi diri kita. Adakah kita menghasilkan buah kebenaran? Kalau buah kebenaran ini tidak ada pada kita, maka kembali kepada hal yang sangat penting engkau harus ambil keputusan secara pribadi, yaitu bertaubat dari dosa, percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamatmu secara pribadi. Engkau dilahirkan kembali, engkau diselamatkan dan mulai menghasilkan buah kebenaran seperti yang Tuhan nyatakan, seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang sepatutnya akan keluar, buah yang keluar dari orang-orang yang telah dibenarkan dan yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Yang pertama, buah kebenaran yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah. Seperti yang Yesus katakan di Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Markus 12 ayat 30 firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Perhatikan di sini, ketika Yesus ditanya oleh seorang, apakah hukum yang terutama yang ada di hukum Taurat? Karena pada waktu itu orang masih merujuk kitab-kitab dari Perjanjian Lama, terutama hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi, yang menjadi panduan hidup mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Lalu Yesus memberitahukan perkara ini yang sangat penting sekali untuk kita dapat mengevaluasi atau mengenal buah kebenaran itu. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah. Dan bukan hanya pernyataan tentang kasihilah Tuhan Allahmu, tetapi diberikan perincian di sini dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan seluruh hati, dengan sepenuh hati, bukan separuh-separuh. Bukan sekejap percaya, sekejap tidak percaya. Pada waktu dalam keadaan senang, bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi pada waktu dalam keadaan sakit, cari bomoh. Itu bukan buah dari kebenaran. Itu adalah buah dari kepalsuan. Dan selain daripada itu, Yesus katakan dengan segenap jiwamu. Dalam jiwa kita ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan. Buah ini yang akan di jiwa ini yang akan menentukan perilaku kita. Dan dikatakan di sini dengan segenap akal budimu. Ini diberikan satu pengkhususan tentang bagaimana kita menggunakan akal budi kita untuk kita mengasihi Tuhan. Bukan untuk mencari kesalahan Tuhan atau membenarkan diri kita sendiri, tapi mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi bermaksud semua apa yang terkandung di dalam pengertian kita, kebijaksanaan kita atau apapun, semuanya tertuju kepada mengasihi Tuhan. Bukan mempersoalkan Tuhan. Kadangkala bila kita dalam keadaan suatu perkara yang kita tidak dapat rungkai secara akal pikiran kita. Kita mulai bertanya, Tuhan kenapa Engkau izinkan hal ini terjadi? Tidak adil apa yang Engkau Tuhan lakukan kepada saya. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi itu berbicara tentang semua perkara yang coba untuk membuat kita meragui Tuhan. Dan kita mau bertentangan dengan kedaulatan Tuhan. Itu adalah buah dari ketidakbenaran.
Dan seterusnya Yesus katakan di sini, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kekuatan. Yaitu dengan apapun potensi yang ada pada kita. Dengan semua kekuatan-kekuatan yang ada pada kita. Gunakan semuanya itu untuk mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saya percaya orang yang telah percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamatnya secara pribadi, dia pasti mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatannya. Saya percaya. Karena ini adalah buah kebenaran. Ini adalah buah dari kelahiran kembali melalui iman kita kepada Yesus. Pasti ini akan terjadi dalam diri kita. Bukan oleh karena kekuatan kita sendiri semata-mata, tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang bekerja melalui iman kita secara pribadi kepada Yesus. Kalau seandainya saudara sangat sukar untuk mengasihi Tuhan, yang saudara pertanyakan bukan seberapa banyak atau seberapa kuat usahamu mengasihi Dia, tetapi adakah engkau sungguh-sungguh telah dilahirkan kembali. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Orang yang lahir dari kebenaran, orang yang lahir dalam kebenaran melalui iman kepada Kristus, pasti akan melahirkan buah, akan memunculkan buah mengasihi Tuhan ini. Kalau saudara melayani, beribadah, berdoa kepada Tuhan, pertanyaan saya adalah, kenapa engkau beribadah? Kenapa engkau melayani Tuhan? Kenapa engkau berdoa kepada Tuhan? Kalau seandainya alasan saudara beribadah, alasan saudara berdoa, alasan saudara membaca firman Tuhan, alasan saudara melayani, bukan berdasarkan kepada buah kebenaran, maka pertanyaan saya adalah, adakah benar-benar semua itu lahir dari kebenaran? Atau hanya lahir dari kepalsuan? Karena saya percaya, hanya satu alasan yang benar, kenapa kita melayani Tuhan, kenapa kita berdoa kepada Tuhan, kenapa kita baca firman Tuhan, kenapa kita beribadah. Sehingga meskipun kita sebenarnya di dalam keadaan PKP, atau PKPB. Kita tidak dapat bertemu secara muka dengan muka di gereja. Tetapi kita tetap melayani Tuhan dengan kapasiti yang ada, dengan peluang yang ada, bukan di gereja saja, tetapi di dalam keluarga masing-masing, dengan orang lain yang belum mengenal Tuhan, bahkan sesama orang percaya, kita dapat melakukan saling melayani satu dengan yang lain. Kita masih bersekutu dengan Tuhan dalam doa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya satu-satunya alasan kenapa kita melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Kalau tanpa mengasihi Tuhan ini, yang menjadi asas kita melayani Dia, beribadah kepadanya, berdoa, baca firman, maka tidak heran kalau semasa dalam keadaan sukar tidak dapat ke gereja, maka akan muncullah buah yang sebenar dari setiap orang yang mengaku dirinya Kristen, seperti yang Yesus katakan, yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi tidak dikenal oleh Yesus sebenarnya. Oleh sebab itulah, buah kebenaran yang pertama yang kita perhatikan di sini adalah mengasihi Tuhan. Mari evaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Adakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak ada yang dapat menghalangi persekutuan kita dengan Dia. Sama ada gereja dibuka atau tutup, kita tetap dapat menikmati persekutuan beribadah di hadapan Tuhan, dengan Tuhan. Kita tetap dapat menikmati persekutuan di keluarga masing-masing. Meskipun sederhana, meskipun mungkin hanya beberapa menit,
beberapa puluh menit atau ada yang mungkin 1 jam atau lebih 1 jam mengambil waktu untuk bersekutu. Tapi saya percaya saudara akan dapat menikmati. Karena kenapa? Karena didasari oleh mengasihi. Bila saudara berdoa, saudara akan dapat menikmati persekutuan saudara dengan Tuhan dalam doa. Karena kenapa? Didasari dengan mengasihi. Saya percaya kalau di kalangan para suami istri, pasangan suami istri pernah melewati waktu yang disebut jatuh cinta. Saya tidak tahu kenapa istilah itu dikatakan jatuh cinta. Kenapa bukan bom cinta ataupun istilah yang lain. Dan bagi pasangan yang di permulaan, di awal, di mana kedua pasangan ini sebelum menjadi suami istri, menjadi pasangan kekasih, ketika kedua-duanya telah bersetuju, saya menerima engkau menjadi kekasih hati saya, maka hubungan mereka ini terjalin karena satu perkataan ini, cinta, love. Dan ketika cinta itu menguasai hubungan mereka, maka hubungan itu akan menciptakan banyak keindahan. Kalau sekiranya mau telepon pun, bercakap-cakap dengan dia waktu pagi, tengah hari, petang, sebelum tidur, pasti tidak peduli berapa banyak kredit yang habis. Kalau sekiranya menggunakan perkhidmatan telepon prabayar, tahulah bila kredit habis, tiba-tiba terputus. Tapi kalau yang perlu bayar setiap bulan, ikut penggunaan, maka sudah tidak peduli berapa ratus yang akan dibayar nanti bila bil keluar pada ujung bulan. Karena kenapa? Bila bercakap, dan percakapan itu didasari atau dipengaruhi oleh cinta, saudara akan menikmati setiap saat. Bahkan pertemuan-pertemuan akan saudara rasakan tidak membosankan oleh karena saudara menikmati cinta itu satu dengan yang lain. Dan saya percaya tidak akan lekang dari mulut, selalu akan keluar perkataan-perkataan pujian kepada pasangannya. Karena kenapa? Semua itu lahir dari cinta. Sepatutnya demikianlah yang kita dapat rasakan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau seandainya buah kebenaran itu ada di dalam diri kita. Karena kebenaran melalui iman kepada Kristus yang telah melahirkan roh kita, melahirkan kembali roh kita, itu akan membuat kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Jika buah kasih kepada Tuhan tidak nyata dalam hidup kita, evaluasilah diri sendiri. Adakah kita sungguh-sungguh sudah dilahirkan kembali? Ini pertanyaan yang sangat penting sekali. Ini pernyataan yang sangat penting sekali. Adakah engkau telah dilahirkan kembali? Karena dari buahnya lah engkau mengenal. Engkau dilahirkan dalam kebenaran atau belum dilahirkan dalam kebenaran. Jadi ini hal yang pertama. Buah kebenaran itu ialah mengasihi Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, buah kebenaran yang kedua ialah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yesus lanjutkan di Injil Markus di Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-39. Kalau saudara membaca juga di Markus
12 ayat 31 juga hal yang sama yang dinyatakan di situ. Di Matius 22 ayat 39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu seperti yang dicatatkan dalam Markus 12 ayat 30 tadi. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya percaya buah kebenaran yang akan muncul di dalam diri kita bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi yang kedua adalah mengasihi sesama, mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri adalah buah dari kebenaran yang kita terima melalui iman kita secara pribadi kepada Yesus. Kalau kita melihat kisah ini tentang pertanyaan seorang tentang hukum yang utama atau berkaitan tentang siapakah sesama kita. Kalau kita membaca semua rujukan dalam kitab Injil berkaitan tentang kedua hukum ini, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Maka kita memperhatikan bahwa Yesus seterusnya memberikan satu kisah, satu cerita. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan dia dirompak, dia dilukai dan dalam keadaan terlantar karena dia cedera parah oleh karena perompak. Lalu ada orang yang lewat di tempat itu melihat orang ini terlantar dalam keadaan sakit, tidak berdaya. Orang ini seorang imam yang dikatakan orang alim. Ketika dia melihat, dia pura-pura tidak lihat dan dia ambil jalan lain. Lalu setelah itu ada orang Lewi melihat dan dia tahu orang ini memerlukan pertolongan. Tapi dia pura-pura tidak melihat dan dia juga ambil jalan lain. Orang Lewi ini juga adalah orang yang dikatakan orang alim. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Sama seperti imam tadi. Tapi ketika melihat orang yang sedang terluka, orang yang dalam keadaan tidak berdaya, mereka pura-pura tidak melihat. Mereka tidak mau mengambil beban orang itu. Lalu lewatlah seorang Samaria. Dalam kisah ini, bila disebut tentang Samaria, orang Samaria ini dianggap oleh orang Yahudi, oleh orang Israel, sebagai orang yang kelas yang kedua. Atau mereka ini menganggap diri mereka, orang Yahudi ini, jauh lebih tinggi taraf berbanding dengan orang Samaria. Tetapi apa yang orang Samaria ini lakukan? Dia terus datangi orang yang terluka ini, yang cedera parah ini. Dia rawat, dia naikkan di keledai tunggangannya, dan dia bawa ke penginapan, diberikan rawatan, dan diberikan jaminan bahwa dia akan dirawat di situ sampai dia sembuh. Dan semua kos untuk merawat dia menanggungnya. Lalu Yesus ajukan pertanyaan kepada para pendengar pada waktu itu. Menurut kamu, siapakah di antara ketiga orang ini, imam, Lewi, dan orang Samaria, yang merupakan seorang sesama, yang mempraktikkan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan tidak ada pilihan lain dari orang yang mendengarnya. Mereka katakan, orang Samaria. Jadi apapun tanggung jawab saudara di gereja, seperti saya sebagai seorang pastor kah? Atau engkau seorang penatua, seorang deacon, seorang ketua dalam satu pelayanan, ketua pelayanan pemuda-pemudi, ketua pelayanan wira, ketua pelayanan wanita, ketua pelayanan kanak-kanak, atau apapun pelayananmu. Kalau seandainya kita tidak memiliki kasih kepada sesama,
Maka persoalannya adalah, adakah buah kebenaran ada pada kita? Adakah kita hidup di dalam kebenaran seperti yang Tuhan inginkan? Mari kita dengan kapasiti, dengan kekuatan, dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kita dapat menyatakan buah kebenaran, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yohanes 15 ayat yang kelima, Yesus katakan di sini, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa," kata Yesus. Ini satu kunci yang sangat penting sekali. Untuk kita dapat mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, maka kita harus ada di dalam Kristus dan Kristus ada dalam kita. Kita harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Karena firman Tuhan berkata, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi ini sesuatu yang sangat penting untuk kita beri perhatian. Kalau kita tidak berbuat apa-apa sesuai dengan seharusnya buah dari kebenaran, maka pertanyaannya adalah, adakah kita benar-benar sudah ada dalam Yesus? Yesus ada di dalam kita, atau sebenarnya kita masih di luar? Biarlah ini pada pagi ini mengevaluasi kita. Bukan hanya kepada saudara yang sedang mendengar firman Tuhan ini, tapi ini kepada saya secara pribadi juga. Di mana saya sangat rindu, saya katakan kepada Tuhan, biarlah hidup saya sementara hidup di dunia ada kehidupan yang menghasilkan buah dari kebenaran. Buah yang dapat dilihat dan buah yang dapat dinikmati. Bukan semata-mata oleh kekuatan saya, tetapi karena kekuatan-Mu. Sama seperti yang Yesus katakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Saya tidak dapat berbuah dari kekuatan diri saya sendiri. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak melekat pada pohon anggur. Demikian kita, demikian saya. Tuhan mau supaya kita benar-benar melekat pada pokok anggur itu, yaitu Yesus. Dengan itu kita dapat berbuah banyak. Persoalannya, adakah engkau hari ini benar-benar melekat pada pohon anggur itu? Tetapi perhatikan, buah kebenaran, mengasihi sesama, itu sesuatu yang sangat penting, bukan hanya dalam bentuk kita menolong seperti orang Samaria yang menolong seorang yang tidak berdaya itu. Tetapi jika kita masih menyimpan dendam, kepahitan, dengan sengaja tidak mau mengampuni, maka itu sebenarnya bukan buah dari kebenaran. Karena mengasihi sesama ini bukan dihadkan dengan hanya mengasihi orang yang baik-baik, orang yang berkelakuan baik. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa kasih ini adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun yang ada di luar sana. Yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan. Bahkan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu." Mungkin orang yang sebelum saudara dilahirkan kembali, sebelum percaya Yesus, membuat kamu ada dendam terhadap dia, membuat kamu kepahitan kepada dia, sukar untuk mengampuni. Tapi setelah engkau percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat, orang yang telah dilahirkan dalam kebenaran, dia tidak ada pilihan lain, dia tidak ada lagi keinginan untuk terus menyimpan dendam, untuk terus kepahitan, untuk tidak mau mengampuni dengan sengaja.
Tapi dia pasti mau mengampuni dan mengasihi. Karena mengasihi sesama adalah DNA dari Yesus sendiri. Oleh kelahiran kembali kita menerima sifat ilahi itu, yaitu mengasihi. Kita tidak dapat mengontrol atau mengawal sikap orang terhadap kita. Ada saja sikap atau perkataan atau perbuatan yang melukakan kita. Tetapi yang kita dapat kontrol atau kita dapat kawal adalah sikap hati kita. Adakah kita mau berdendam? Adakah kita mau kepahitan? Adakah kita tidak mau mengampuni? Atau kita mau mengasihi? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah buah yang kedua dari kebenaran itu. Yesus sudah mengampuni segala dosa kita. Ini suatu fakta yang sangat penting ketika kita percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat kita secara pribadi. Oleh itu, buah pengampunan itu pasti nyata dalam hidup kita jika kita benar-benar hidup dalam kebenaran. Karena buah dari kebenaran adalah kita mengasihi. Dan mengasihi itu sama dengan mengampuni. Tidak menyimpan kepahitan. Kalau seandainya sampai hari ini saudara masih tidak dapat mengampuni seorang, apapun kesalahannya, berapa besar pun kesalahan yang dilakukan, maka yang saudara harus tanyakan, adakah saya memiliki buah kebenaran itu? Karena buah kebenaran adalah mengasihi. Mengasihi bukan berarti kita membiarkan dosa. Mengasihi berarti kita tidak akan kompromi dengan dosa. Tetapi pada masa yang sama, kita selalu ada pengampunan terhadap orang-orang berdosa. Saya akhiri dengan statement ini. Seperti tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi ini. Buah kebenaran. Ada dua yang kita telah pelajari tentang buah kebenaran. Yang pertama, apabila kita hidup dalam kebenaran, menerima kebenaran di dalam Kristus, maka yang pertama kita pasti mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Tapi bukan itu saja. Yang kedua, buah dari kebenaran adalah mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Bukan berarti kompromi dengan dosa, tetapi kita ada kasih kepada orang-orang berdosa. Termasuk tidak menyimpan kepahitan. Termasuk kita mengampuni, kita memilih untuk mengampuni karena kita juga ada pada hari ini. Hanya oleh karena belas kasihan Tuhan, hanya oleh karena kasih karunia, hanya oleh karena anugerah Tuhan yang telah mengampuni semua dosa kita karena iman kita kepada Yesus. Dari buahnya lah kita juga mengenal siapa kita. Dari buah kita lah kita mengenal diri kita. Kita ini milik siapa? Kita milik kepalsuan, yaitu si iblis, atau kita milik kebenaran, yaitu Kristus. Kalau saudara melalui firman Tuhan ini disadarkan bahwa yang kelihatan, buah yang muncul dalam dirimu adalah buah dari kepalsuan. Saudara tidak ada lagi kerinduan untuk beribadah. Sebenarnya saudara langsung tidak memperdulikan persekutuan dengan Tuhan. Langsung tidak memperdulikan doa. Kalau berdoa pun hanya setekat karena memerlukan pertolongan dari Tuhan, bukan karena mengasihi Tuhan.
Kalau beribadah pun hanya supaya orang dapat melihat masih tetap beribadah, masih menjadi orang Kristen, ibu bapak mendengar kamu masih datang ke gereja, tapi bukan karena mengasihi Tuhan. Saudara masih melayani, dikatakan melayani, tetapi karena itu adalah satu tanggung jawab. Karena tidak ada orang lain yang dapat melakukan selain daripada saudara. Tapi bukan oleh karena mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara mulai evaluasikan. Beri waktu untuk dirimu secara pribadi pada hari ini. Evaluasi buah apa yang keluar dari diri saya. Karena Yesus berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buahlah kita mengenal siapa kita. Kita milik siapa. Saya berdoa supaya kita bersungguh-sungguh mengambil satu keputusan. Tindakan secara pribadi. Kamu berkata, saya mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bukan di dalam kepalsuan, tetapi dalam kebenaran-Mu. Sehingga engkau akan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Engkau memberi, baik persepuluhan persembahan khusus, karena engkau mengasihi Tuhan. Engkau melayani suamimu, engkau melayani istrimu, anak-anakmu, bukan oleh karena hubungan sebagai suami istri atau hubungan sebagai ibu bapa dan anak semata-mata, tapi karena engkau mengasihi Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya berdoa saat ini, satu pemulihan, buah kebenaran akan mulai saudara alami secara pribadi, akan muncul di dalam diri saudara. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatimu. Dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya percaya firman Tuhan ini dan oleh kuasa Roh Kudus, firman Tuhan ini telah menjamah hatimu pagi ini. Dia memberikan teguran kepadamu. Dia memberikan peringatan kepadamu, tetapi juga memberi keyakinan kepadamu bahwa engkau sudah lahir dalam kebenaran Kristus. Engkau mengasihi Tuhan. Bahkan saya percaya ramai yang mengalami hal ini tanpa sadar. Engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sebenarnya. Engkau mengasihi Dia dengan sepenuh hatimu. Engkau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Engkau tetap setia bersekutu dengan Tuhan oleh karena engkau mencintai Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan. Meskipun tidak dapat dibandingkan, begitu besar kasih Tuhan kepadamu secara pribadi. Tapi engkau mengasihi Dia. Engkau juga mengasihi sesama. Ketika engkau mendoakan orang-orang yang dalam keadaan susah, yang belum mengenal Yesus. Semua itu didorong karena engkau mengasihi mereka. Engkau menegur orang yang melakukan kesalahan. Engkau peringatkan mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Karena engkau mengasihi mereka. Dan itu adalah buah kebenaran yang sedang bekerja di dalammu. Angkat tangan kananmu dan letak tangan kiri di dadamu. Dimanapun kau berada saat ini. Saya mau berdoa bagi setiap kita. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap kami. Dimanapun anak-anakmu berada saat ini. Baik yang ada di rumah. Mungkin ada yang sedang berada di ladang.
sedang berada di tempat kerja, atau dimanapun mereka berada yang sedang mendengar firman Tuhan ini. Saya berdoa supaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam hatinya saat ini. Dan biarlah setiap mereka yang belum lahir di dalam kebenaran-Mu Tuhan, supaya hari ini juga dia mengambil keputusan, percaya dan menerima Engkau menjadi Tuhan dan penyelamatnya secara pribadi. Sehingga dia dilahirkan kembali dan mulai menghasilkan buah kebenaran. Saya berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah dilahirkan kembali, supaya buah kebenaran itu semakin nyata, semakin kami dapat nikmati, kami semakin mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mulai semakin mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Dan semua apa yang kami lakukan dalam perjalanan hidup kami selama kami hidup di dunia Tuhan, biarlah semuanya oleh karena kasih. Karena orang yang lahir dalam kebenaran-Mu akan menghasilkan buah kasih. Sebagaimana firman-Mu Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dan tidak ada hukum manapun yang dapat menentang kedua hukum itu. Buah kebenaran itu, yaitu mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan kami mendengar firman-Mu pada pagi ini. Kami sambut berkat-Mu melalui firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima berkat dari firman Tuhan ini, mari kita katakan bersama, amin. Amin. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara di dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan pada pagi ini, baik dalam bentuk persepuluhan ataupun persembahan khusus, mari kita siapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan. Saudara boleh transferkan keuangan itu yang saudara mau berikan melalui account gereja yang tertera di screen. Berapapun yang saudara berikan, ingat bahwa ketika kita memberi, biarlah itu lahir dari kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Dan mari kita bersama-sama terus penyokong di dalam doa supaya keuangan gereja kita tetap kuat untuk pelayanan-pelayanan bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami memberikan persembahan baik melalui persepuluhan kami atau persembahan khusus kami pada pagi ini. Kami memberikan semuanya ini Tuhan karena kami mengasihi Engkau. Bukan karena satu tuntutan semata-mata. Bukan oleh karena kami terpaksa, tetapi kami memberikannya karena kami mengasihi Engkau. Karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Dan semua ini adalah dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati sesuai dengan firman-Mu setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan kasih, dengan penuh sukacita, dengan iman, dengan ketaatan pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sementara saudara memberi, beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Yang pertama, seperti yang sebuah jemaat Tuhan sedia maklum, kita masih meneruskan ibadah secara online. Sehingga pihak kepimpinan gereja akan memberikan makluman bahwa kita boleh mengadakan ibadah di gereja mengikut SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dan yang berikutnya adalah selain daripada ibadah kita pada setiap minggu, yaitu setiap jam 11 pada setiap hari minggu, kita juga ada ibadah yang lain. Ibadah doa diadakan pada setiap malam Rabu jam 9 malam, dan ibadah komsel pada setiap malam Jumat jam 9 malam. Dan saya harap jemaat Tuhan dapat terus-menerus saling menyokong di dalam doa satu dengan yang lain. Dan saya menggalakkan supaya jemaat Tuhan saling berhubung,
saling berinteraksi satu dengan yang lain. Kalau di dalam kelompok sel, kalau sekiranya kamu mau menggunakan aplikasi Zoom meeting, juga sudah digalakan atau mana-mana cara untuk kamu dapat bersekutu satu dengan yang lain. Kalau tidak pun di keluarga masing-masing sudah dapat mengadakan persekutuan. Ini adalah satu kesempatan yang sangat penting untuk setiap kita mulai membangun persekutuan dari kelompok-kelompok kecil. Karena Yesus pun berkata, di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya jemaat Tuhan akan tetap kuat. Sebagaimana tema kita tahun ini, jadilah kuat. Saya percaya kita telah menjadi kuat oleh karena kasih karunia dari Tuhan kita. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, saya ingin membawa kita bersama-sama untuk mendoakan 2 perkara doa yang sangat penting. Yang pertama berkaitan dengan penularan COVID-19. Sebagaimana kita tahu, Sabah yang paling teruk terjejas pada masa ini. Tetapi kita juga di Semenanjung, kita masih berhadapan dengan risiko penularan daripada wabah ini. Mari kita berdoa supaya hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, dari pihak berkuasa, supaya dapat menangani dan dapat memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini. Dan kita juga berdoa untuk petugas barisan hadapan, khususnya petugas daripada Kementerian Kesehatan Malaysia, supaya Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi situasi yang sedang kita gumuli sekarang ini. Dan perkara doa yang kedua yang saya ingin kita sama-sama doakan adalah situasi politik di negara kita. Sebenarnya kita tahu banyak spekulasi yang ditimbulkan di media sosial ataupun di berita-berita yang dipaparkan. Tetapi mari kita berdoa supaya Tuhan yang berdaulat, yang bekerja di negara kita, dalam situasi apapun yang terjadi di luar daripada pengetahuan kita, di luar daripada kontrol kita, kita percaya bahwa dalam semua apa yang terjadi atau apa yang akan terjadi, Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu kita yang mengasihi Yesus. Mari kita doakan kedua perkara ini. Saya mengajak kita bersama-sama, kalau kamu di rumah, pegang tangan satu dengan yang lain, suami istri dan anak-anak, atau cari seseorang dan berpegang tangan satu dengan yang lain, dan mari kita naikkan doa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, karena kami tahu Tuhan, tidak ada satu pun perkara yang terjadi di dunia ini tanpa Engkau memperdulikannya. Bahkan situasi penularan COVID-19 yang bukan hanya terjadi di negara kami, tapi di seluruh dunia, Tuhan kami percaya akan ada satu titik di mana kami akan mengerti bahwa Engkau bekerja dalam semua situasi untuk terus-menerus memelihara dan memberkati anak-anak-Mu. Kami berdoa supaya negara kami yang sedang berhadapan dengan gelombang ketiga penularan COVID-19 ini, khususnya di Sabah yang mengalami peningkatan yang begitu banyak sekali yang dijangkiti. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan yang Kau berikan perlindungan untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami, untuk semua orang, bahkan di seluruh negara ini. Beri hikmat dan kebijaksanaan kepada pihak berkuasa untuk dapat menangani penularan COVID-19 ini. Khususnya mereka yang bertugas di barisan hadapan. Petugas-petugas di hospital atau di Kementerian Kesehatan, polis, tentara, atau semua yang terlibat di dalam menangani wabah ini. Kami berdoa supaya Tuhan yang berikan kekuatan ekstra kepada mereka. Juga saya berdoa untuk setiap jemaat Tuhan diberikan perlindungan. Bagi mereka yang telah dijangkiti, Tuhan kami berdoa supaya kesembuhan total terjadi di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang di dalam ketakutan,
Karena wabah ini kami berdoa supaya ketakutan itu digantikan dengan damai sejahtera, dengan pengharapan yang teguh, dengan kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk situasi politik yang sedang terjadi dalam negara kami. Perkara-perkara yang kami tidak ketahui yang sedang terjadi. Banyak spekulasi yang muncul di luar berkaitan tentang situasi yang sedang terjadi dalam negara ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu pun yang terjadi tanpa Engkau memperdulikan kami. Engkau berdaulat, Engkau berfirman bahwa Engkau berkuasa mengangkat raja, Engkau juga berkuasa memecat raja. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Dan kami percaya apapun yang terjadi, Engkau tidak pernah merencanakan kecelakaan kepada umat-Mu. Engkau selalu merencanakan hal yang indah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar apapun situasi yang kami hadapi dalam negara ini, situasi sukar berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, politik, sosial, bahkan berkaitan tentang pelayanan kami percaya Tuhan, Engkau memegang hidup kami. Engkau yang mengendalikan semuanya. Dan buat kami Tuhan, semakin menghasilkan buah kebenaran-Mu di tengah-tengah masa sukar ini. Terima kasih Bapa di sorga. Saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, mengalami kuasa-Mu, mengalami urapan-Mu, mengalami berkat-Mu. Yang sakit, sembuh di dalam nama Yesus. Yang dalam kekurangan, Tuhan Engkau berikan kecukupan kepada mereka. Yang dalam keadaan lemah, biarlah kekuatan baru mereka alami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu melalui ibadah kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima berkat Tuhan ini, kiranya berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, itu sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Sehingga dimanapun kita berada, kita tidak takut karena Yesus selalu berserta dengan kita. Dan kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Dimanapun Tuhan pimpin kita selepas ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima, kami sambut berkat-Mu, dan kami juga mau menjadi saluran berkat. Kami sambut berkat-Mu melalui ibadah kami pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati kita semua.